kalau secara urutan kader gitu, dari kader tunas, kader madya, dan kader paripurna, Mas Kaisang ini posisinya udah masuk ke kader paripurna, berarti setelah ini Kader super. Di luar Nurul nggak habis Fikri. Kalian pernah nggak sih lihat skema orang-orang yang ikut manajemen trainee baru 3 hari tiba-tiba jadi CEO? Nah ini nih cerita gue dari lapangan. Tiba-tiba gue pengen banget bahas ini. Rangkaian liputan gue sama Mas Bro Kaisang Pangarep. Gue kira tuh dia prosesnya bakalan kayak abangnya Gibran Rakabuming yang di PDIP kudu mulai dulu tuh jadi kader biasa. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dipilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lah, bukannya dia baru join ya? Nah, yang belum sampai di pikiran gue, cuma memakan waktu 2-3 hari waktunya dia bisa dapet tuh jabatan Ketua Umum. Gue tuh sebenarnya penasaran, sebenarnya apa yang ada di benak PSI memilih kader muda baru jadi Ketua Umum? Apa yang menjadi pertimbangan mereka memilih Kaisang Pangarep? Tapi sebelum kita cari tahu lebih jauh, mending kalian subscribe dulu channel YouTube Cerita di Lapangan di sini. Nih, kalau perlu ditekan itu tombol belnya. Oke, sebelum kita tahu alasan PSI apa, mari kita simak sedikit pidato Kaisang saat terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Nah, dalam pidato pertamanya jadi Ketua Umum, Kaisang sih optimistis banget menargetkan PSI lolos ke DPR dengan perolehan 4% suara pada pemilu 2024 nanti. Kepada anak-anak muda di luar sana, saya ingin mengajak bergabung dalam gerbong kita, gerbong PSI. Kita akan pastikan masa depan akan menjadi milik kita, milik generasi kita. Itulah pengabdian terbaik buat negeri ini. Ayo gabung PSI, daftarkan diri Anda menjadi pengurus, menjadi bacalek. Kita akan ada di DPR RI 2024. Lanjut ya ke inti ceritanya. Jadi liputan gue ini kan belakangan lagi sering banget ditugaskan untuk ngawal PSI ya. Dimulai dari dia mimpin rapat pertama kali dengan PSI itu Selasa lah, tanggal 26 September 2023. Gue di sini pengen tahu aja apa sih yang ada di benak PSI sampai milih Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum. Akhirnya gue ngejar Sis Grace Natali yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Dari keterangan yang gue dapat, Grace bilang jika PSI dan Kaisang ini memiliki kesamaan visi dan misi di politik. Tapi lebih mending gue tunjukin aja gak sih alasan Sis Grace mewakili PSI pilih Kaisang menjadi Ketua Umum mereka. Nah, ini dia. Tapi Mbak, kalau secara urutan kader gitu, dari kader tunas, kader madya, dan kader paripurna, Mas Kaisang ini posisinya udah masuk ke kader paripurna, berarti setelah ini Kader super. Gitu. Iya, tapi yang lebih penting saya rasa kesamaan visi, kesamaan chemistry, dan mungkin yang berbeda ya kalau menurut saya dari partai-partai lain. Kalau yang kita lihat Munas atau Kongres itu kan kalau kita mungkin bagi-bagi dua ya, ada yang ujungnya bulat menyerahkan kepada ketum, kira-kira gitu kan ya, prosesnya apakah betul-betul demokratis atau enggak kita nggak tahu. Ada juga proses pemilihan di mana para calon itu harus memobilisasi suara-suara daerah, dan untuk itu cost-nya besar sekali. Mungkin kalau Mas dan Mbak yang pernah liputan kongres semacam itu kan uang yang beredar luar biasa banyak gitu. Dan buat kami itu cost politik yang sangat besar, nggak sehat pastinya untuk manajemen partai gitu. Makanya kemarin siapa yang nanya ya, kok bisa sih udah tinggal temennya Mbak Valen kayaknya ya, tinggal 4 bulan 5 bulan ganti gitu. Bukan karena di kita bukan seperti tempat lain yang diganti lalu ada perubahan gitu kan, orang-orang yang gerombolan yang lama itu disingkirkan, enggak, ini semua sama gitu kan. Cuma ada penambahan Mas Kaisang dengan kekuatannya dia untuk menambah apa yang selama ini kita belum punya misalnya gitu. Berarti bukan karena ada urgensi tertentu dari internal partai untuk oke, kita kayaknya harus ganti. Atau pertarungan di dalam, nggak ada seperti itu. Atau pembutuhan sosok mungkin gitu kan. Kalau kebutuhan sosok saya pikir ya kita sama-sama saling membutuhkan gitu artinya ya. Kami semua di sini seneng dengan sosoknya Mas Kaisang. Aspirasi dari daerah juga sama seperti itu gitu. Jadi tidak
tidak ada resistensi dari teman-teman dari bawah, dari daerah sampai ke pusat. Jadi kita makanya bisa langsung lari gitu Mas. Nah kan itu tadi alasannya. Faktor kedekatan dan komunikasi secara informal itu yang membuat PSI akhirnya milih Kaisang sebagai ketua umum. Tapi gue belum puas nih sama jawabannya. Akhirnya gue cari tahu apa nih efek atau dampak ke PSI setelah milih Kaisang jadi ketua umum. Apa karena faktor Jokowinya? Atau karena praktek politik instan aja? Kan waktu PSI milih Giring jadi ketua umum juga mendadak tuh. Akhirnya gue kontak pengamat politik dan ini dia komentarnya. Yang gue tangkep sih PSI tuh dianggapnya hanya mentingin popularitas partai aja. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pilihan politik Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI lalu dalam hitungan hari ditunjuk sebagai ketua umum, ini sebenarnya menandai bahwa PSI tidak lahir sebagai partai yang substansial, bukan partai yang kemudian betul-betul mengusung nilai dasar perjuangan untuk kepentingan bangsa, melainkan ini hanya partai yang orientasinya sejak awal memang untuk mendapatkan kekuasaan. Maka kalau demikian, PSI bisa saja dikatakan sebagai partai terburuk dalam konstelasi partai baru. Kenapa? Satu sisi misalnya melakukan klaim bahwa mereka adalah partai yang berisi tentang anak-anak muda, bagaimana ide dan gagasan itu dikedepankan, tetapi sama sekali justru itu tidak terbukti. Kita bisa cek bagaimana generasi-generasi muda di PSI yang justru punya kualitas yang cukup baik, malah hengkang dari PSI dan bergabung dengan partai lain. Juga terkait dengan klaim mereka bahwa PSI dianggap sebagai satu-satunya partai politik yang mengajarkan kepada partai-partai yang lebih lama arti pentingnya regenerasi misalnya. Saya kira penunjukan Giring Ganesa lalu dilanjutkan dengan penunjukan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum, ini bukan contoh regenerasi yang baik. Bagaimanapun juga PSI justru menunjukkan arogansinya sebagai partai politik yang memiliki kewenangan atas kebutuhan-kebutuhan elit politik hanya ditentukan oleh 1-2 orang. Sekarang kita mungkin bisa katakan, bagaimana kalau kemudian yang bergabung 1-2 hari itu bukan Kaisang Pangarep, bukan putra presiden? Apakah kemudian akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama, langsung memimpin partai, menguasai partai dalam durasi pengkaderan yang mungkin hanya 1 dan 2 hari? Pesan yang mungkin lebih menonjol daripada soal buruknya regenerasi, buruknya tata kelola di PSI adalah bagaimana PSI kemudian hanya mencari momentum karena memilih pemimpin berdasarkan sektor popularitas dan mungkin secara khusus Kaisang Pangarep dianggap memiliki akses terhadap logistik yang cukup besar. Termasuk juga punya akses terhadap istana dan itu pengaruhnya tentu adalah besar. Apalagi Presiden Joko Widodo yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari aktivitas-aktivitas politik, termasuk juga dilepaskan dari harapan-harapan politik yang nantinya mungkin akan digiring oleh Kaisang Pangarep. Nah jadi itu tuh pendapat dari pengamat. Sekarang gimana ya kalau yang bergabung itu bukan Kaisang, yang notabene merupakan anak Presiden Jokowi? Apa dia bakal dapat karpet merah juga untuk langsung jadi ketua umum PSI? Anyway, sekarang Kaisang mulai sibuk memimpin PSI ketemu organ-organ politik. Dari relawan hingga ke depannya tuh partai-partai politik lah. Wajib sih sebenarnya ini ditunggu langkah-langkah PSI selanjutnya. Dan tentunya, apakah manuver PSI nunjuk Kaisang jadi ketua umum ini bisa bikin mereka lolos ke Senayan? Nah, coba komentar pendapat kalian ya. Jadi itu dia cerita gue dari lapangan kali ini. Ikutin terus cerita-cerita dari lapangan lainnya hanya di kompas.com. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya ya.